Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pasangan suami istri adalah ketika dia memiliki seorang anak yang senantiasa dinanti-nanti oleh siapa saja yang sudah menikah. Selalu ditanya kapan punya anak, sudah isi atau belum. Maka ketika ayah dan bunda mendapatkan kabar bahagia dengan dilahirkannya anak dalam keadaan sehat, maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang ahkamul maulud, hukum-hukum berkaitan dengan bayi yang baru saja lahir. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan sebelum kita punya anak, ya, kemudian yang berkaitan dengan setelah kita punya anak. Yang pertama adalah berkaitan dengan ketika kita sebagai suami istri ingin melakukan hubungan badan, maka hendaknya mengucapkan doa sebelum melakukan hubungan badan, agar anak kita betul-betul terjaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, faqudiya bainahuma waladun lam yadurrahu syaitanun abada." Seandainya salah seorang di antara kalian apabila dia mendatangi istrinya ingin melakukan hubungan badan, dia mengucapkan doa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, yang artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang akan Engkau berikan kepada kami. Dan maksudnya adalah dari anak yang akan Engkau berikan kepada kami. Maka ketika ditakdirkan keduanya memiliki anak, maka setan tidak akan bisa membahayakannya selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka sebagai suami istri, ketika kita ingin melakukan hubungan badan, ya, walaupun ini berkaitan dengan syahwat, namun ada adab-adab dalam agama Islam. Di antaranya doa ini yang harus kita hafalkan. Ketika sebelum melakukan hubungan badan, berdoalah. Ya, dua-duanya berdoa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, kami meminta pertolongan. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak keturunan kami yang akan Kau berikan kepada kami. Maka ketika kita membaca ini, ya, kalau Allah takdirkan kita punya anak, maka anaknya tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Ini sebelum punya anak. Ketika anak sudah lahir, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi anak yang sedang lahir ini. Ini sebagaimana amalan yang dilakukan oleh Imra'atu Imran, istrinya Imran yang merupakan ibunda Maryam. Jadi neneknya Nabi Isa. Ya, di mana beliau mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya saya telah melahirkan anak ini ternyata perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh ibundanya Maryam ini, apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran. Walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kemudian beliau mengatakan, wa inni samaituha Maryam. Nah, setelah lahir langsung diberi nama, dan sesungguhnya aku telah menamainya dengan siapa namanya? Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah, ya, agar dia dan keturunannya dijauhkan dari syaitan yang terkutuk. Maka ini yang pertama, kalau lahir, ya kita berdoa tadi, u'idzuka
minasyaitani u'idzuka billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau mau lafaz sendirinya gitu. U'idzuka billahi minasyaitonir rajim. Aku memintakan perlindungan kepada Allah untukmu agar engkau tidak diganggu oleh setan yang terkutuk. Kemudian ketika lahir juga dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar yang hendaknya kita bersyukur kepadanya. Apalagi kalau anaknya sehat. Mau laki-laki atau perempuan sama saja, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya memiliki kebaikan. Diriwayatkan dari Katsir ibnu Ubaid, dia berkata, "Kanat Aisyah radhiyallahu anha idza wulida fihim mauludun, yakni fi ahliha, la tas'al ghulaman aw jari wala jariyah." Lihat. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, semoga Allah meridhai beliau, apabila ada di antara keluarganya itu lahir seorang anak, maka beliau tidak akan bertanya laki-laki atau perempuan anaknya. Ya, artinya menurut beliau sama saja mau laki atau perempuan, itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan masing-masing punya apa? Kelebihan. Aisyah radhiyallahu anha tidak tanya laki-laki atau perempuan, tapi yang beliau tanya apa? Khuliqa sawiyan, gimana? Sempurna enggak? Maksudnya normal atau tidak? Enggak ada cacatnya kan, gitu ya. Fa idza qila na'am, iya sempurna. Maksudnya badannya sempurna, enggak ada cacatnya. Maka Aisyah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, sebagai bentuk pujian kepada Allah, Allah telah memberikan karunia anak ini dan lahir dalam keadaan sehat walafiat, sempurna. Allahu Akbar. Ini hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad hadis nomor 534. Kalau kita lihat di surat Ibrahim, Nabi Ibrahim pun alaihissalam, beliau berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku. Jadi hibah, pemberian. Itu karena anak memang hibah, mauhub. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku anak yang namanya Ismail dan Ishak di usia saya sudah tua. Nikmat luar biasa. Nah, itu dianjurkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Anak nikmat lahir, dapat kabar anaknya lahir, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah sudah lahir anaknya. Ya, ibunya sehat, anaknya sehat, itu nikmat yang luar biasa. Di antara doa yang dianjurkan adalah meminta perlindungan kepada Allah agar anak tersebut tidak digoda oleh syaitan. Ini melanjutkan yang poin yang sebelumnya tadi ya. Ya, tapi ini dari segi hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husaina u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahirnya Hasan dan Husain, maka beliau berdoa, aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, ya, dengan apa? Kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Dari godaan semua syaitan dan segala sesuatu yang berbahaya. Dan juga dari bahaya penyakit ain, penyakit mata panas yang bisa mengakibatkan seseorang celaka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya ayah kalian berdua, yaitu siapa? Maksudnya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ayah kalian berdua dahulu mendoakan Nabi Ismail dan Ishaq sebagai putranya agar dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lafadznya tadi kalau misalnya satu, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, silakan dihafalkan. Di sini ada pertanyaan ya yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, apakah harus saya meletakkan tangan saya di atas bayi saya
ketika kita mengucapkan isti'adzah ini, ketika kita mendoakan agar Allah melindungi dia dari semua godaan setan dan segala sesuatu yang buruk. Apakah bisa kalau anaknya di tempat lain? Misalnya saya di Jakarta, anak saya di Sragen misalnya. Saya doakan di sini, kira-kira bisa atau tidak? Sampai atau tidak itu ya, doanya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, na'am, sampai. At-ta'widh yasilu ilaih. Doa agar Allah melindungi anak tersebut akan sampai kepadanya. Maksudnya pasti akan Allah kabulkan. Walau kana fi makanin akhar. Walaupun dia di tempat yang lain. Walaysa min lazimi dzalika an tad'a yadaka alaih. Dan tidak harus ketika misalnya kita mendoakan dia itu, ini bayinya kita pegang tangan gini, nggak harus dipegang. Jadi doa gini aja biasa. U'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri syaitanin wa hammah wa min kulli ainin walamah. Wa min kulli ainin lamah. Nah, seperti itu. Doakin aja. Nggak perlu apa? Dipegang badannya. Sehingga jarak jauh pun tidak mengapa, dan itu tetap bisa dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya berkaitan dengan azan, mengazani bayi yang sudah lahir. Bayi lahir apakah diazani atau tidak, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena ada sebuah riwayat di mana sebagian mensahihkannya, sebagian mengatakan hadisnya apa? Hadisnya lemah. Abu Rafi' berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasani hina waladathu Fatimatu bis salah." Ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan azan di telinganya Al Hasan ketika Al Hasan sudah dilahirkan oleh Fatimah. Beliau azan seperti azan ketika melaksanakan apa? Salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Kemudian Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan Hasan insyaallah. Riwayatnya apa? Hasan insyaallah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalan Sufyan dari Asim bin Ubaidillah dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya dengan membawa riwayat ini. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalur Hammad bin Syu'aib dari Asim bin Ubaidillah dengannya secara membawa hadis ini secara marfu' dengan lafaz adzana fi udhunil Hasani wal Husain hina wulida wa amara bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam azan, mengumandangkan azan di telinganya Al Hasan dan juga Al Husain ketika keduanya dilahirkan, dan beliau memerintahkan untuk melakukan hal itu. Kemudian penulis mengatakan wa huwa bihadzal lafzi dhaifun jiddan. Lafaz hadis yang seperti ini bunyinya ini sangat lemah sekali. Ya, kualitas hadisnya sangat lemah sekali. Tafarrada bihi Hammad bin Syu'aib, di mana Hammad bin Syu'aib membawa hadis ini sendirian. Wa dha'afahu Ibnu Ma'in wa ghairuhu, dan Imam Ibnu Ma'in dan selainnya mendhaifkan Hammad bin Syu'aib ini sehingga riwayatnya nggak bisa diterima. Wa qala Al-Bukhari munkarul hadis. Imam Bukhari bahkan mengatakan dia itu hadisnya mungkar, nggak bisa diterima sama sekali. Wa fi mawdi'in akhar taraku hadithahu. Para ulama telah meninggalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Syu'aib. Adapun lafaz yang pertama, ya, itu dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun hadisun hasanun sahih. Demikianlah beliau katakan. Dan Asim bin Ubaid ittafaqu ala tad'ifihi. Ya, ini tadi riwayatnya sudah kita sebutkan. Ini ada rawi bernama Asim bin Ubaidillah, itu para ulama sepakat bahwa dia ini dhaif orangnya. Wa ahsanu ma qila fi, dan yang paling bagus ucapan ulama tentang Asim bin Ubaidillah itu adalah la ba'sa bihi, enggak mengapa dia. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ijli. Wa huwa minal mutasahilin, dan perlu diketahui bahwa Al-Ijli rahimahullah ini termasuk orang yang bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Ketika beliau mengucapkan la ba'sa bihi, ya enggak perlu dipercaya ya. Yang para ulama yang lain sudah mengatakan ini orang yang dhaif, nggak bisa diambil hadisnya. Oleh karena itu Al-Hafiz dalam At-Taqrib beliau mendhaifkan Asim ini. Ya. Dan Imam Az-Zahabi memasukkan Asim bin Ubaidillah ini dalam kitab beliau Ad-Du'afa, orang-orang yang hadisnya lemah. Dan belakang beliau mengatakan dha'afahu Malikun wa ghairuhu, Imam Malik dan yang lainnya mendhaifkan hadis beliau. Wa ta'aqqaba qaul al-Hakim sahihul isnad biqaulihi qultu Asim dhaif.
Dan ketika Imam Al-Hakim mengatakan hadisnya ini sahih sanadnya, maka beliau mengatakan ya, bahwa Asim ini dhaif, lemah. Ya, jadi riwayatnya ternyata apa? Lemah berkaitan dengan adzan tersebut. Dan penulis mengatakan waqad ruwil hadits 'an Ibnu Abbas aidan bi sanadin dha'if awradathu kashahirin li hadzal hadits 'inda al-kalam 'ala al-hadits al-ati ba'dahu fi silsilatil ahadits ad-dha'ifah. Ya, dan telah diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas, hadis ini dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Ya. Imam Al-Albani rahimahullah taala membawakan hadis ini ya dalam kitab apa? Silsilah al-hadits ad-dha'ifah. Ya, kumpulan hadis-hadis yang lemah. Di nomor 321. Nah, memang ini sekali lagi bahwa kita bawakan ini karena memang ini terjadi khilaf di antara para ulama dan ya ternyata hadisnya memang lemah, tidak bisa dikuatkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sehingga ketika lahir nggak perlu apa? Diazankan. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat apakah diazani atau tidak. Maka ketika kita lihat ada orang yang tidak mengazani ya sudah. Karena memang beliau berpendapat bahwa apa? Bahwa hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil. Ya, termasuk saya juga tidak mengamalkan hadis tersebut karena memang hadisnya lemah. Sehingga ketika anak lahir nggak perlu diazanin. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, al-maulud yunsabu ila abihi. Anak itu yang sudah lahir dinasabkan kepada ayahnya. Maksudnya apa? Misalnya anaknya namanya Abdullah, berarti Ibnu Ahmad misalnya. Disandarkan, dinasabkan kepada ayahnya. Ya, bukan kepada ibunya. Ya. Terus kenapa itu Ustaz? Kok Nabi Isa putra Maryam, Ibnu Maryam? Karena memang Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu saja tanpa ada ayah. Sehingga dinasabkan kepada apa? Ibunya. Isa ibnu Maryam. Isa putranya Maryam. Demikian. Tapi secara umum ya semua manusia, ya semua anak itu dinasabkan kepada ayah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka dengan nama apa? Disandarkan namanya kepada ayah-ayah mereka dan itu lebih adil di sisi Allah. Surat Al-Ahzab ayat 5. Kemudian seorang ayah hendaknya mendoakan anaknya agar mendapatkan keberkahan. Dari Muawiyah bin Qurrah dia mengatakan, "Lamma wulida ili Iyas," ketika dilahirkan untukku, maksudnya ketika saya mendapatkan anak yang saya beri nama Iyas, da'autu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun memanggil sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memberikan makan kepada mereka, maka mereka pun mendoakan kebaikan. Faqultu innakum qad da'autum fabarakallahu lakum fima da'autum wa inni ad'u bidu'ain fa'aminu. Ya, kalian sudah mendoakan kebaikan untuk anakku, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi doa-doa kalian. Dan aku akan berdoa dengan suatu doa, maka hendaknya kalian mengaminkan. Maka dia mengatakan, fada'autu lahu bidu'ain katsir fi dinihi wa aqlihi wa kadza. Maka aku pun berdoa untuk anakku tersebut dengan doa yang sangat banyak untuk kebaikan urusan agama dia, kecerdasannya dan lain sebagainya. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Di antara yang dianjurkan adalah tahnik. Tahnik itu apa? Yaitu memberikan makanan berupa kurma yang sudah dilembutkan. Ketika anak lahir, ya, itu diberi kurma yang sudah dilembutkan, kemudian ditaruh di langit-langit anak tersebut. Agar apa? Agar yang pertama kali dia makan, dia rasakan adalah manisnya kurma tersebut. Kalau misalnya nggak mudah dengan kurma, maka juga boleh dengan madu, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ya, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyan, fayad'u lahum bil barakah wa yuhannikuhum." Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering didatangkan kepada beliau anak-anak yang baru lahir. Anak-anak baru lahir dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fayad'u lahum bil barakah. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk anak-anak tersebut. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, dan seterusnya. Beliau doakan wa yuhannikuhum, dan beliau mentahnik mereka, yaitu memberikan apa? Kurma yang dihaluskan, ya, kemudian dimasukkan ke mulutnya anak tersebut. Dia tentunya nggak terlalu banyak, ya, dikit-dikit aja, agar anak tersebut memakan yang manis di awal kehidupan dia. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada permasalahan siapa yang mentahnik ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, "Hal minas sunnah anna ar-rajula idza arada an yusammiya al-mauluda an ya'khudhahu ila rajulin salihin wa taqiyyin liyuhannikahu wa yusammiyahu?" Apakah termasuk sunnah seseorang apabila ingin memberikan nama kepada anak yang baru lahir, apakah disunahkan kepadanya untuk membawa anak tersebut ke orang yang soleh, yang bertakwa, agar orang bertakwa tersebut, orang soleh tersebut mentahniknya, memberikan dia kurma yang halus, ya, kemudian diberikan kepada anak tersebut dan memberikan nama. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, at-tahniku yakunu hinal wiladah hatta yakuna awwala ma yat'amu hadzal ladzi hannaka ilaihi atau hadzal ladzi hunnika ilaihi. Ya, tahnik itu dilakukan ketika baru saja lahir. Ketika lahir, maka ditahnik. Sehingga apa? Manfaatnya biar yang pertama kali dimakan oleh bayi ini adalah barang atau makanan yang ditahnikkan kepadanya. Maksudnya tadi kurma yang lembut tadi dimasukin ke mulutnya, biar dia makan itu, mengecapnya. Atau kalau nggak ada nanti ya pakai apa? Pakai madu. Walakin hal hadza masyru'un li ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jadi permasalahan dalam urusan fikih adalah apakah tahnik itu disyariatkan juga kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hanya khusus untuk beliau saja. Fihi khilaf. Ini terjadi perbedaan pendapat. فمن العلماء من قال التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام. Sebagian ulama berpendapat bahwa tahnik itu hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari keberkahan ludah beliau alaihi salatu wassalam, liyakuna awwala ma yanfudhu lima'idati hadha tifli riqan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muntazaja bitamri, agar yang pertama kali masuk ke lambung anak kecil ini adalah ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah bercampur dengan kurma. Wala yusra'u hadza li ghairihi, dan ini tidak disyariatkan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pendapat. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa tahnik ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bukan yang lainnya. Wa minhum man qala, namun ulama yang lain berpendapat bal yusra'u li ghairihi. Yang benar itu boleh disyariatkan dan memang disyariatkan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Li'anna al-maqsuda an yat'ama at-tamra awwala ma yat'am. Karena tujuan disyariatkannya tahnik adalah agar bayi yang lahir itu pertama kali yang dia makan adalah kurma. Faman hannaka mauludan hina wiladatihi fala haraja alaih. Maka barang siapa yang mentahnik anak yang baru lahir ketika dia lahir, maka tidak mengapa. Wa man lam yuhannik fala haraja alaih. Dan siapa yang tidak mentahnik anaknya, maka tidak masalah baginya, tidak dosa baginya. Ini disebutkan dalam Fatwa Nur ala Darb, jilid 2 halaman 14. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Samahatul Walid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang sebagian orang ya membawa anaknya kepada ulama agar ditahnik oleh para ulama tersebut. Maka Syekh bin Baz melarang hal itu. Beliau mengatakan yuhannikuhu abuhu au ummuhu.
yang mentahnik itu ayahnya atau ibunya aja. Summa qala law futiha babut tahnik la tawassa'an nasu fihi. Karena kalau dibuka pintu tahnik dengan cara harus kembali kepada ulama, harus bawa ke ulama, maka ini akan meluas di kalangan manusia, ya, dan menjadi hal yang tidak baik. Maka beliau menganjurkan udah ayahnya aja, ya, hanya lebih bersih, ya, karena untuk anaknya sendiri atau ibunya yang mentahnik. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, annahu wulida lahu waladun faqala li ummihi hanniki. Bahwasanya beliau pernah dilahirkan untuknya anak. Pernah ada anak beliau yang lahir, maka beliau berkata kepada ibunya, hanniki, tolong ditahnikkan, ya, kepada ibu anak tersebut. Disebutkan dalam Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud halaman 66. Kemudian waktu tahnik, ya tadi sudah disebutkan ya. Waktu tahnik kapan? Tahniknya kapan dilakukan? Ketika lahir. Lahir, ya, habis itu dirangsang ke uminya, kemudian setelah itu ditahnik. Kemudian tahnik itu disunahkannya pakai apa tadi? Pakai kurma. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Ji'na bi Abdullah bin Zubair ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhannikuhu fa talabna tamratan fa'azza alaina talabuha." Ya, kami pernah membawa Abdullah bin Zubair, ini keponakannya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha itu kan putrinya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak beberapa, diantaranya Aisyah dan juga Asma. Asma binti Abi Bakar itu nikah dengan Az-Zubair ibnul Awwam. Nah, keduanya punya anak, namanya siapa? Abdullah ibnu Zubair. Berarti ini keponakannya Aisyah. Saudaranya Abdullah diantara Urwah ibnu Az-Zubair, ya, Urwah ibnu Zubair yang dikenal dengan keilmuannya dan juga ibadahnya yang sangat luar biasa. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha pernah membawa keponakannya itu Abdullah ibnu Zubair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mentahniknya dan kami mencarikan apa? Mencarikan kurmanya. Sehingga ini riwayat Imam Muslim, sehingga yang disunahkan apa? Pakai kurma. Fa in lam yatayassar at-tamr. Tapi kalau enggak bisa dengan kurma atau susah nyarinya atau memang payah, ya, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ya'laqul asala sa'ata yulad. Boleh diminumkan madu kepada anak tersebut ketika dia dilahirkan. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni, jilid 2, halaman 497. Kalau nggak ada kurma, nggak ada madu, apakah boleh dengan gula misalnya? Maka ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau mensyarah Sunan Abi Dawud. Beliau pernah ditanya, hal yajuzu tahniku sabiyyi bil asali awis sukar? Bolehkah mentahnik anak yang baru lahir dengan madu atau dengan gula? Maka beliau mengatakan, yajuz, boleh. Lakinnal asla an yuhannaka bitamri. Namun aslinya hendaknya ditahnik dengan kurma. Fa idza lam yujad yuhannaku bi ghairihi mimma huwa hulwun. Kalau enggak ada kurma, maka ditahnik dengan selain kurma, ya intinya yang manis-manis saja. Berikutnya kita akan membahas tentang memberikan nama kepada anak yang baru saja lahir. Yang pertama permasalahannya adalah siapa yang berhak untuk memberikan nama. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa yang berhak untuk memberikan nama adalah ayahnya. Beliau mengatakan, hadza mimma la niza'a fihi bainan nas. Ini adalah perkara yang tidak ada perselisihan di antara para manusia, para ulama. Wa annal abawain idza tanaza'a fi tasmiyatil walad fahiya lil ab. Dan apabila ayah dan ibu itu berbeda pendapat, ya, tentang siapa nama anak ini, maka yang berhak untuk menetapkan adalah ayahnya. Wal ahaditsul mutaqaddimah kulluha tadullu ala hadza. Dan hadis-hadis yang telah berlalu semuanya menunjukkan bahwa yang berhak untuk memberikan nama adalah ayah dari anak tersebut. Dan boleh juga selain ayah dan ibu untuk memberikan nama kepada anak yang baru lahir tersebut. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari ketika lahir anak dari beliau, maka beliau mengatakan, ulida li ghulam, telah lahir untukku seorang anak.
Fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anakku tersebut. Fasammahu Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nama anakku dengan nama apa? Ibrahim. Fahannakahu bitamrah, lalu beliau mentahniknya dengan kurma. Wa da'alahu bil barakah, dan beliau mendoakan keberkahan untuk anakku tersebut. Wa dafa'ahu ilayya, kemudian baru beliau mengembalikan anak itu kepada saya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun waktu memberi nama kepada seorang bayi yang lahir, maka ada 3 opsi. Yang pertama, anak itu bisa diberikan nama langsung saat dia lahir, atau hari ketiga, atau hari ke-7. Dalilnya ya dari Abu Musa Al-Asy'ari tadi, di mana beliau ketika dilahirkan seorang anak, ya ketika beliau punya anak yang baru lahir, maka beliau bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan nama Ibrahim langsung saat itu. Jadi dibolehkan sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian boleh juga di hari ketiganya. Imam Al-Khallal rahimahullah ta'ala berkata, Abdul Malik ibnu Humaid pernah berkata, dulu kami telah berdiskusi dengan para ulama, kapan seorang anak itu diberikan nama. Maka Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, amma Thabit farawa an Anasin radhiyallahu anhu annahu yusamma li thalath. Adapun Thabit, maka beliau meriwayatkan dari Anas bahwa beliau diberi nama ya itu saat usia 3 hari. Dan juga bisa di hari yang ke-7, di mana Samurah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Anak yang baru lahir itu tergadekan dengan akikahnya, maka hendaknya disembelih hewan akikah di hari yang ke-7. Ya, kalau untuk laki-laki berarti 2 domba atau kambing, kalau perempuan 1 kambing atau domba. Wa yusamma, dan juga diberi nama anak tersebut dengan nama yang indah. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan kepalanya dipangkas bersih, digundul. Jadi semua kepala yang ada di situ digunting atau dikerok, dibersihkan. Dan nanti ada disunahkan apa? Ditimbang lalu disedekahkan seberat perak, ya ditimbang kemudian dihitung ke perak, disedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Itu yang disunahkan di hari ke-7 sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih. Berkaitan dengan nama anak atau memberikan nama kepada anak, maka di situ ada nama-nama yang disunahkan, dianjurkan sekali untuk memberikan nama itu, ada juga yang dilarang. Dari Abu Wahab Al-Jashmi radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang artinya apa? Abdullah artinya hamba Allah, ya, dan juga Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Nah, sama-sama hamba Allah. Ya. Wa asdaquha Harithun wa Hammam. Dan yang paling jujur, nama yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Harith artinya orang yang bercocok tanam. Ya, karena kita hidup di dunia ini menanam untuk kehidupan apa? Akhirat. Hammam itu artinya orang yang memiliki keinginan terus-menerus. Dan semua orang punya keinginan. Wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Dan yang paling buruk nama-nama itu adalah harb, peperangan artinya. Wa Murrah, pahit. Ya. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan Sahih Abi Dawud. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman wal Harith." Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah, Abdurrahman dan Al Harith. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Adapun hadis yang berbunyi ahabbul asma'i ilallah ma'ubbida wa hummida. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada kata abdunnya, hamba Allah.
gitu. Wa humida, atau kita katakanlah hamada, hamuda, gitu. Imam Al-Albani mengatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Dan belum menyebutkan dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah. Dan juga hadis tasammau bi asma'il anbiya, namailah anak kalian dengan nama-nama para nabi. Ini juga hadisnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Adabil Mufrad. Hadisnya memang dhaif, lemah. Tapi kalau kita mau memberikan nama anak kita dengan nama-nama para nabi, itu juga bagus. Kan Nabi Muhammad SAW sendiri tadi, ketika Abu Musa al-Asy'ari bawa anaknya, beliau menamaikan anaknya Abu Musa dengan apa? Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad SAW menamakan putra beliau dengan siapa? Ibrahim. Ya, demikian. Cuman hadis yang tadi, Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya dhaif. Ya, kalau hadisnya dhaif, jangan mempercayai itu dari Nabi SAW. Ya, meski demikian, memberikan nama anak dengan nama para nabi itu bagus dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Nah, demikian pula memberikan nama dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Hadi, Abdul Jabbar, Abdul Karim, itu juga gak masalah. Ya, bagus-bagus saja. Taib. Kemudian dianjurkan juga nama-nama Nabi tadi sudah, nama-nama para sahabat. Ya, Abu Bakar, Abdullah, Umar, Aisyah, Hafsah, ya, Ali, Utsman, ya, Hasan, Al-Husain, Urwah, dan lain sebagainya. Jadi nama-nama para sahabat. Sehingga anak ini ketika tumbuh, dia dengarkan hadis, dengarkan kisah-kisah para sahabat, dengarkan sejarah mereka, maka mereka akan semakin cinta dan berusaha untuk mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada permasalahan yang penting untuk kita jelaskan, ya, berkaitan dengan nama Al-Qasim. Al-Qasim. Apakah boleh menamai anak kita dengan Al-Qasim? Sehingga bapaknya akan disebut apa? Abul Qasim. Nah, ini permasalahan yang penting karena ada hadis berkaitan dengan hal ini. Di sini kita akan bawakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci pembahasan ini. Ya, beliau pernah ditanya, rajulun sama ibnahu Al-Qasim. Ada seseorang yang menamakan anaknya dengan Al-Qasim. Bagaimana hukum memberikan kunyah orang tersebut? Apakah boleh kita mengucapkan ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim? Boleh atau tidak? Lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan menjelaskan hukum ini dengan sangat rinci. Beliau mengatakan, at-takanni bi Abil Qasim la ba'sa bihi. Ya, memakai kunyah. Kunyah itu apa? Panggilan ayahnya fulan, ayahnya fulan. Misalnya, anaknya namanya Abdullah, maka bapaknya disebut apa? Abu Abdillah. Anaknya namanya Umar, maka disebut Abu Umar. Anaknya namanya Urwah, maka disebut apa? Abu Urwah. Gitu. Dan biasanya yang disebutkan itu adalah anak laki-lakinya. Nah, sekarang kalau nama anaknya adalah Al-Qasim, berarti apa? Abul Qasim. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh menamai anak dengan Al-Qasim dan boleh memakai kunyah Abul Qasim. Lianna sahiha anna nahya anhu innama huwa fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pendapat yang benar adalah bahwa larangan memakai Abul Qasim sebagai kunyah itu hanya berlaku di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hina kana an-nasu yunadunahu. Ketika manusia memanggil Nabi Muhammad SAW, fayatawahhamul insanu annahu Rasulullah. Ya, Nabi SAW itu kan namanya di kunyahnya adalah Abul Qasim. Kalau ada yang manggil orang lain, ya wahai Abul Qasim, maka orang menyangka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya khawatirnya mengganggu beliau. Hatta innahu nada rajulan bil baqi. Bahkan suatu hari pernah ada seorang sahabat memanggil sahabat lain, memanggil
fulan, bukan Nabi SAW. Tapi memanggil dengan kata-kata apa? Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Maka Nabi SAW menoleh, duh, manggil saya nih, kan gitu. Maka sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inni lam a'nika. Ya Rasulullah, saya tidak memanggil Anda ya Rasulullah. Saya tidak bermaksud memanggil Anda. Innama da'autu fulanan. Tapi saya memanggil fulan itu sahabat lain. Yang kunyahnya siapa? Abul Qasim. Maka Nabi SAW pun bersabda, tasammau bismi. Silahkan kalian memberi nama, memakai nama dengan namaku, Muhammad. Silahkan. Wala takannu bikunyati. Tapi jangan memakai kunyahku. Jangan pakai Abul Qasim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walihada kanat takanni bi Abil Qasim fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manhiyan anhu. Oleh karena itu, ya, memakai kunyah Abul Qasim itu dilarang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang memanggil Abul Qasim. Rasulullah nengok tadi. Padahal bukan memanggil siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melarang hal tersebut. Amma ba'da dzalika fala ba'sa. Tapi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka boleh seseorang memakai apa? Kunyah Abul Qasim. Ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin jilid 25 halaman 203. Sekarang ada permasalahan yang unik ya. Pada dasarnya kunyah itu Abu Fulan, Abu Abdillah, Abu Al-Qasim, Abu Fulan itu apa? Itu karena memang beliau, orang ini punya anak namanya Abdullah, namanya Al-Qasim. Ya atau tidak? Abu Abdillah, berarti ini bapaknya Abdullah. Kan gitu. Nah, ada permasalahan bahwa dibolehkan pula seorang namanya Abu Fulan, tapi Fulan ini bukan anaknya dia. Paham ya? Misalnya, Abu Umair. Abu Umair. Secara bahasa bapaknya Umair. Padahal orang ini nggak punya anak namanya Umair. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan anak kecil punya namanya Abu Umair pernah dipanggil oleh Nabi SAW. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna." Nabi SAW itu biasa bermain-main dengan anak-anak kecil. Kami waktu itu anak kecil. Hatta yaqula li akhin li shaghir. Bahkan beliau pernah berbicara kepada saudaraku yang masih kecil. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Ya, Abu Umair ini ya panggilan anak kecil tersebut. Kita tahu anak kecil nggak mungkin punya anak yang belum nikah kok. Punya anak di mana? Tapi namanya Abu Umair. Dan ini dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Anak kecil ini biasa main burung, ya, main burung, qadarullah meninggal burungnya atau terbang, lupa saya, meninggal atau terbang. Rasulullah SAW bercanda kepadanya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair itu, burung yang biasa buat mainan, ya, gitu. Tapi syahid dalam hadis ini pembahasan kita adalah Abu Umair, ya, aslinya apa namanya, bapaknya Umair. Boleh seseorang memakai nama dengan kunyah seperti ini walaupun tidak punya anak yang ada dalam kunyah tersebut. Nabi SAW juga pernah memanggil seorang wanita dengan kata nama Ummu Khalid. Ibunya Khalid, kalau secara apa? Secara arti itu ibunya Khalid. Tapi dia nggak punya anak namanya Khalid. Tapi panggilannya memang demikian, Ummu Khalid. Gitu. Nah, sama sebenarnya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW itu nggak punya anak, tapi sering dipanggil apa? Ummi Abdillah. Ya, sebagian dalam hadis an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari ibunda orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Ummu Abdillah. Ya, pakai Ummi Abdillah. Ibunya Abdullah. Aisyah punya anak? Nggak ada. Tapi demikianlah kunyah itu bisa dipakai walaupun tidak punya anak
yang ada dalam kunyah tersebut. Ya, sama halnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakrin As-Siddiq, aslinya namanya siapa? Abdullah. Abdullah ibnu Abi Quhafah. Nah, Abu Bakar itu nggak punya anak namanya Bakar, nggak ada. Namanya anaknya Abu Bakar itu Bakar, nggak ada. Tapi beliau memakai kunyah apa? Dijuluki dengan Abu Bakrin. Sama seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nggak punya anak namanya Hafsun. Hafsah ada, Hafsatun ada, tapi Hafsun nggak ada. Tapi beliau punya kunyah apa? Abi Hafsin. Sebagaimana dalam perkataan Imam Nawawi, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang beriman, Abu Hafs. Siapa itu? Umar. Gitu. Abi Hafsin Umar. Ya, walaupun anaknya nggak ada namanya Hafs, nggak ada. Kalau Hafsah ada. Sama seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Itu. Abu Hurairah itu bapaknya kucing kecil. Nah, beliau nggak punya anak namanya Hurairah, nggak ada. Tapi dikunyai dengan apa? Abu Hurairah. Aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Demikian pula Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau nggak punya anak namanya Dzar, nggak ada. Tapi memang kunyahnya Abu Dzar. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha tadi, ya Ummu Abdillah. Padahal beliau nggak punya anak. Nah, demikian ya, jelas, wadih. Kemudian boleh termasuk sunnah adalah memakai nama yang sighahnya tasghir. Tasghir maksudnya dalam bahasa Arab itu sighah untuk mengecilkan. Biasanya untuk kasih sayang, untuk bercanda, ya menunjukkan kasih sayang. Sama seperti Anas jadi Unais. Anas jadi apa? Unais. Hasan, Husain. Husain itu tasghirnya. Ya. Kadang Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW itu kadang berkata kepada Anas bin Malik dengan apa? Ya Unais. Wahai Anas kecil. Gitu. Nabi SAW juga kadang bercanda kepada Zainab bintu Ummi Salamah. Beliau mengatakan, Ya Zuwainib. Wahai Zuwainib. Aslinya Zainab. Zuwainib. Nah, ini kebiasaan Nabi SAW bercanda ya kepada anak-anak yang masih kecil. Nah, ini berbeda dengan sebagian dari negeri kita ya. Kadang nama disingkat-singkat. Namanya sudah bagus nih, Abdullah, dipanggilnya Abdul atau Bedul atau Dullah. Ya, ini termasuk adat yang tidak baik. Orang tuanya sudah memberikan nama yang bagus, maka panggillah dengan panggilan yang bagus. Abdullah, Abdullah sudah panggilnya. Wahai Abdullah, gitu. Abdurrahman, kan bagus. Saifullah, gitu. Ya, panggil nama orang itu dengan panggilan yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau memang itu sudah nama yang baik. Kalau namanya tidak baik, maka ganti dengan nama yang lebih baik. Nah, maka ini nasihat kepada kaum muslimin semuanya. Mari panggil orang yang kita kenal itu dengan panggilan yang paling dia cintai. Ya, jangan menyingkat panggilan. Orang tua sudah memberikan namanya dengan nama yang baik, loh, kok diganti dengan cara yang buruk. Apalagi sampai orangnya tidak suka kalau dipanggil dengan nama tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang akikah. Perlu diperhatikan tentang akikah. Akikah adalah sembelihan yang disembelih, yaitu berupa kambing atau domba yang disembelih di hari ke-7. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-aqiqatu sunnatun mu'akkadah. Akikah ini hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Yanbaghi lil qadiri 'alaiha an yaquma biha. Bagi orang yang mampu melakukannya, hendaknya langsung dilakukan akikah tersebut. Wa hiya masyru'atun fi haqqil abi khassatan tuzbahu fil yaumi sabi'i min wiladati tifli.
dan dia sangat disyariatkan bagi orang tua, ayahnya. Ya, kewajiban ini ditanggung oleh siapa? Ayahnya secara khusus. Dan hewan ini disembelih di hari yang ketujuh dari hari kelahirannya. Ini perlu kita jelaskan. Hari ketujuh itu dihitung kapan? Hari ketujuh akikah itu berdasarkan hari Islam. Kita harus mengetahui bahwa pergantian hari di dalam Islam itu adalah ketika matahari tenggelam dari barat. Waktu maghrib itu adalah pergantian hari. Ya, sekarang hari Jumat, nanti maghrib, masuk waktu maghrib itu hari Sabtu. Kalau seseorang lahir jam 5 atau sebelum maghrib pokoknya, jam 5 misalnya, jam 5 sore hari Jumat, maka itulah hari dia yang pertama. Sehingga akikahnya kapan? Kamis depan. Mundur aja satu, tapi untuk yang depan. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini akikahnya hari Kamis. Kalau seseorang lahir ya jam 7 malam, berarti sudah masuk hari apa? Sabtu. Maka hari Sabtu itu hari pertama. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat akikahnya. Jumat depan di akikahnya. Seperti hitung-hitungnya ya. Semoga dipahami. Nah, yang disunahkan adalah menyembelih hewan akikah itu di hari yang ketujuh. Kalau seseorang tidak bisa di hari ketujuh, maka silahkan di hari ke-14. Jadi tambah 7 hari lagi. Kalau nggak bisa di hari ke-14, maka tambah 7 lagi, yaitu hari ke-21. Sebagaimana riwayat dari Buraidah dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-aqiqatu tuzbahu li sab'in, aw li arba'a asyrata, aw li ihda wa ishrina. Akikah itu hewannya disembelih di hari ke-7, atau hari ke-14, atau hari ke-21. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' hadis nomor 4132. Dari Al-Hasan dari Samurah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawmus sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Hendaklah ada hewan akikah yang disembelih di hari yang ketujuh, dan anak tersebut diberikan nama dan dipangkas habis rambutnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' hadis nomor 2563. Kalau anaknya laki-laki, maka disunahkan untuk menyembelih 2 kambing atau 2 domba. Bebas ya, antara kambing sama domba itu bebas. Kemudian kalau anaknya perempuan, maka 1 kambing atau 1 domba. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqa 'anil ghulami syataini wa 'anil jariyati syatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk melakukan akikah 1 anak laki-laki, maka disembelih 2 domba. Dan anak perempuan itu 1 domba. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Berkaitan dengan domba atau kambingnya, boleh kita menyembelih domba atau kambing yang laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya yang jantan atau betina sama saja. Sebagaimana hadis dari Ummu Kurzin, di mana beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun. Ya, akikah untuk 1 anak laki-laki itu 2 domba atau kambing. Dan untuk wanita, untuk anak perempuan itu 1 kambing atau 1 domba. La yadurruhum adzukranan kunna am inathan. Ya, tidak membahayakan mereka mau kambingnya laki-laki atau perempuan, kambingnya jantan atau betina sama saja. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Yang jadi permasalahan, kalau seseorang nggak mampu untuk menyembelih 2,
misalnya anaknya laki-laki, tapi uangnya hanya sekarang 2025 misalnya hanya 2 juta doang, sehingga nggak bisa beli kambing 2, ya. Nah, maka bagaimana? Apakah boleh berakikah dengan 1 kambing saja atau 1 domba saja? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, fa in lam yajidil insanu illa syatan wahidatan ajza'at wa hasala bihal maqsud. Kalau seorang ayah tidak memiliki uang kecuali hanya bisa untuk membeli 1 domba saja atau 1 kambing saja, maka itu sudah sah untuk menjadi akikah bagi anaknya. Wa hasala bihal maqsud, dan tujuannya juga telah terjadi, telah terrealisasikan. Lakin idza kana Allahu qad aghnahu falithnatani afdal. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada dirinya, dia mampu untuk membeli 2 kambing atau 2 domba, maka 2 kambing atau 2 domba untuk anak laki-laki itu lebih utama. Nah, disebutkan dalam Asy-Syarhul Mumti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, dia mampunya 2, ya alhamdulillah. Silakan sembelih 2 untuk laki-laki. Tapi anaknya laki-laki hanya bisa beli kambing 1, ya sudah, 1 saja. Insya Allah itu sudah sah. Permasalahan yang unik lagi, kalau misalnya seseorang pengen banget mengakikahi anaknya, nggak punya uang tapi, bolehkah dia meminjam? Ya, intinya jangan yang riba ya. Kalau minjam riba ya udah nggak boleh. Bolehkah dia meminjam uang kepada orang lain untuk melakukan akikah? Karena dia pengen akikahin anak nih, maksud nggak diakikahin, cuma nggak punya uang. Bolehkah dia meminjam untuk melakukan akikah tersebut? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hal ini. Ar-rajulu yuladu lahu ibnun. Ada seseorang yang dilahirkan untuknya seorang anak laki-laki. Walaysa indahu ma ya'iqu aw ma ya'uqqu anhu. Namun dia tidak memiliki harta untuk bisa melakukan akikah. Ahabbu ilaika an yastaqrida wa ya'uqqa anhu am yuakhira dzalika hatta yusar. Mana yang lebih Anda cintai? Apakah dia minjem orang lain, minjem uang, utang kepada orang lain lalu dia melakukan akikah, atau dia tunda akikahnya sampai dia punya harta yang dengannya dia mudah untuk melakukan akikah? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, asyaddu ma sami'tu fil aqiqati ma rawal Hasan. Yang paling dahsyat yang pernah aku dengarkan tentang akikah adalah riwayat dari Al-Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya kalau dia belum akikah, ya masih tergadaikan anak ini. Kayak gitu. Maka ini hadis yang paling, riwayat yang paling berat bagi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka beliau mengatakan, menyarankan, wa inni la'arju in istaqrada an yu'ajjilallahu lahul khalaf. Dan saya berharap kalau orang tersebut mau ngutang, minjem ke orang untuk akikah, maka itu lebih baik. Dan saya berharap kalau dia melakukan itu, dia utang kepada orang lain, lalu dia melakukan akikah untuk anaknya, maka semoga Allah menyegerakan gantinya kepada orang tersebut. Kenapa? Li'annahu ahya sunnatan min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sejatinya sedang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a ma jaa'a anhu, dan dia sedang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ketakwaan dia, kesungguhan dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu jawaban dari siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Masailul Imami Ahmad, riwayat dari putra beliau yaitu Abdullah, Masail fil Aqiqah, permasalahan dari ilmu akikah, jilid 2 halaman 208.
Ada permasalahan, misalnya aku nggak mau akikah, nyembelih hewan, ribet misalnya. Gimana kalau saya sedekah aja? Misalnya kambing harganya 2 juta. Satu kambing harganya 2 juta misalnya. Lalu dia bilang, saya nggak mau akikah, saya nggak mau beli uang ini, saya nggak mau buat beli kambing, sembelih lalu akikah. Enggak, saya nggak mau. Saya pengennya, saya akan gunakan 2 juta ini untuk diberikan kepada fakir miskin, agar dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa memakai baju, bisa beli beras, dan sebagainya. Bolehkah demikian? Ya, jawabannya ini bukan akikah. Ini bukan akikah. Dan akikah itu lebih utama daripada sedekah seharga dengan domba atau kambing yang dibelikan itu untuk akikah. Ya, Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan wal aqiqatu afdalu minas shadaqati biqimatiha. Dan akikah itu lebih utama daripada sedekah dengan uang yang setara dengan akikah tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan fi'lul aqiqati afdalu minat tasadduqi bi thamaniha indana wa bihi qala Ahmad wa Ibnul Munzir. Ya, melakukan akikah itu lebih utama daripada sedekah seharga akikah yang dia lakukan, ya, menurut pendapat kami. Ya, lebih utama mana? Sedekah sama akikah? Ya, akikah. Karena ada penyembelihan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnul Munzir. Disebutkan dalam kitab Imam An-Nawawi yang judulnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 8 halaman 414. Apabila seseorang sudah dewasa, ya, sudah kerja, sudah mapan, ternyata dahulu waktu kecil belum diakikahi dianya. Dia belum diakikahi. Orang tuanya mungkin nggak mampu saat itu atau belum tahu hukumnya. Nah, bolehkah orang yang sudah dewasa tersebut mengakikahi dirinya sendiri? Jawabannya boleh. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyyan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau menjadi seorang nabi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dan sebagian salaf pun mengamalkan hal tersebut. Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau a'lamu annahu lam yu'aqqa anni la'aqaqtu an nafsi." Seandainya saya tahu bahwa saya belum diakikahi, maka sekarang saya akan mengakikahi untuk diriku sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga disebutkan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah karya Syekh Al-Albani. Dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Idza lam ya'uqqa 'anka fa'aqqi 'an nafsika wa in kunta rajulan." Kalau ternyata engkau belum diakikahi saat kecil, maka silahkan lakukan akikah untuk dirimu sendiri walaupun Anda sudah dewasa. Jelas ya? Ini disebut dalam silsilah As-Sahihah karya Syekh Al-Albani. Apa hukumnya mengakikahi anak yang meninggal setelah lahir? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza wulidal mauludu ba'da tamami 4 ashhur fa innahu yu'aqqu anhu wa yusamma aidan li'annahu ba'da 4 ashhur tunfakhu fihi ar-ruh wa yub'atsu yaumal qiyamah." Apabila anak lahir, ya, setelah sempurna 4 bulan, maksudnya 4 bulan dalam kandungan, kemudian gugur, fa innahu yu'aqqu anhu, maka diakikahi anak tersebut dan diberi nama. Karena setelah 4 bulan itu, janin yang sudah berusia 4 bulan itu, pasti di dalamnya sudah ada ruh yang ditiupkan. Dan dia di hari kiamat akan dibangkitkan. Maka disunahkan untuk diakikahi dan diberi nama. Disebutkan dalam Liqa' Al-Babil Maftuh. Permasalahan penting lagi yang harus dijelaskan. Apabila akikah bertepatan dengan hari raya Idul Adha, ini sering ditanyakan, apakah bisa dijamak atau tidak? Disebutkan dalam kitab Kasyaful Qanna' jilid 3 halaman 30.
walau ijtama'a aqiqatun wa udhiyatun wa nawa dzabihata anhuma ay 'anil aqiqati wal udhiyati ajza'at anhuma nassan. Ya, apabila berkumpul akikah dengan udhiyah, menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, dan dia meniatkan penyembelihan itu, niatnya dua, niat berkorban di hari raya dan niat berakikah untuk anaknya, maka ajza'at anhuma nassan, maka hal itu sah, ya, menurut pendapat Imam Ahmad secara nas yang tegas. Imam Ahmad mengatakan hal itu sah. Bisa dipahami, gampang ya. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syekhul Masyayikh. Beliau mengatakan, "Law ijtama'a udhiyatun wa 'aqiqatun kafa wahidatun sahibal baiti 'azimun 'ala التضحية عن نفسه فيذبح هذه الأضحية وتدخل فيها العقيقة وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ عنه أنه لا بد من الاتحاد وأن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير وفي كلام آخرين أنه لا يشترط إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى." Ya. Apabila berkumpul udhiyah, penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha, dan juga akikah, maka cukup satu penyembelihan itu cukup untuk satu keluarga. Ya, dia meniatkan ya penyembelih untuk melakukan penyembelihan di hari raya Idul Adha, ya, maka di dalamnya juga niatkan untuk melakukan akikah. Ya, sebagian ulama mengatakan niatnya adalah niat udhiyah, hewan kurban diniatkan untuk anak yang sedang lahir ini, dan juga akikah untuk anak yang sedang lahir ini. Sebagian ulama mengatakan penyembelihan satu hewan itu bisa diniatkan dua. Jadi menyembelih hewan kurban untuk ayahnya dan akikah untuk anaknya. Ya. Alhasil ringkasnya annahu idza dzabaha al-udhiyata an udhiyatin nawaha wa 'anil aqiqati kafa. Ringkasnya, kalau seseorang menyembelih satu hewan, lalu diniatkan untuk dua niat, satu untuk menyembelih hewan kurban di hari raya, yang kedua untuk akikah untuk anaknya, maka ini sudah cukup. Ini fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim di jilid yang ke-6 halaman 159. Apa bacaan yang harus kita ucapkan ketika kita menyembelih hewan akikah? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan wal Husain." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan akikah, menyembelih hewan akikah untuk Hasan dan Husain. Dan beliau mengatakan, "Qulu bismillah." Ketika menyembelih itu, ucapkanlah bismillah, Allahu akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhihi aqiqatu fulan. Dihafalin. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhihi aqiqatu fulan. Fulan ini bisa diganti dengan nama. Misalnya, bismillah, wallahu akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhihi aqiqatu Urwah, hadhihi aqiqatu Aisyah, hadhihi aqiqatu Abdullah, hadhihi aqiqatu Umar. Bisa namanya saja atau dengan binnya juga silahkan. Misalnya, hadhihi aqiqatu Abdullah, aqiqatu Abdillah ibni Ahmad, misalnya. Bebas. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam An-Nawawi mengatakan sanadnya hasan dalam Al-Majmu'. Hewan akikah ini apakah baginya harus dimasak atau boleh mentah-mentah kita kasihkan kepada masyarakat? Nah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, sahibuha mukhayyar. Orang yang melakukan penyembelihan hewan akikah ini diberikan pilihan. Insya'a wazza'aha lahman bainal aqaribi wal ashabi wal fuqara. Kalau dia mau silahkan dia bagi dalam keadaan daging mentah. Diberikan kepada kerabat, teman-teman, atau ke orang-orang fakir. Wa insya'a tabakhaha wa da'a ilaiha man sya'a minal aqaribi wal jirani wal fuqara. Tapi kalau dia mau silahkan dia masak dagingnya, kemudian dipanggil kerabatnya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, orang-orang fakir, lalu diajak makan di situ. Bebas. Mau dibagi secara mentah-mentah,
biar mereka bisa bebas untuk masaknya mau diapain aja, atau kita masak baru kita bagi dalam keadaan sudah siap saji. Hadhihi hiyal aqiqatul masyru'ah. Inilah akikah yang disyariatkan, wa hiya sunnatun muakkadah, dan itu adalah merupakan amalan sunnah yang sangat ditekankan. Siapa yang tidak mampu untuk melakukannya, maka dia tidak berdosa. Disebutkan dalam fatwa Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Ada permasalahan juga, penting juga ya, tentang mematahkan tulang dari hewan akikah. Boleh atau tidak? Maksudnya gimana? Kan kita nyembelih. Habis nyembelih, bolehkah tulangnya itu kita cacah-cacah? Atau kita pakai mesin pemotong tulang? Boleh atau tidak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, "Dzakara ba'dul ulama annahu yanbaghi fi tawzi'il 'aqiqati an takuna mafasil, bima'na annahu la yuksar 'azmuha litakuna al-'atiyatu allati yu'tiha jazalatan. لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم إلا ما كان أسفل الجر فإنه عادة لا يكون فيه لحم لكنه من العادة أيضا ألا يتصدق به وحده فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها أن العطاء يكون أجزل إذ إنه يكون عضوا كاملا وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في النفس منها شيء وهي أن يكون ذلك تفاؤلا بألا تنكسر عظام المولود لكن في النفس من هذا الشيء والمعنى الأول وهو أنه من أجل جزالة العطية أظهر أقرب ولكن مع ذلك لو كسر العظام فلا بأس به." Paham ya? Saya terjemahkan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika membagi hewan akikah itu jangan sampai ini tulang kaki misalnya jangan dipotong. Hendaknya motongnya pas di sendi-sendinya. Ya, kalau mau motong itu di sendi-sendinya. Jangan sampai dia motong tulangnya. Ya. Artinya jangan sampai dia motong apa? Atau matain tulangnya. Kenapa? Biar manfaatnya apa? Litakunal 'atiyatu allati yu'tiha jazalatan. Biar yang diberikan kepada orang itu kalau mentahan ya, ini kalau mentahan dikasihkan itu dalam keadaan besar, daging gitu loh, nggak cuma tulang doang dapatnya, ya. Karena di antara sendi-sendi itu, tulang yang kanan kirinya ada sendi itu, dagingnya kan gede. Nah itu kita dapat tuh, mantap gitu. Masaknya bisa banyak. Sebagian ulama menyebutkan hikmah yang lain apa? Hikmah yang lain itu sebagai harapan dari kita orang yang hidup ini, orang yang berakikah ini, biar tulangnya anak ini juga tidak terpatahkan. Kalau dipatahin nanti anaknya tulangnya patah, nanti gini-gini dan terusnya. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, alasan yang seperti ini kurang tepat menurut saya. Ada yang kurang serg dalam hati saya itu. Kayaknya enggak kayak seperti itu loh. Nah, tapi sebenarnya kenapa sebagian ulama menganjurkan jangan sampai dipatahin tulangnya itu, tulang hewan sembelihan akikah itu, agar apa? Biar ketika ngasih ke orang itu besar gitu loh. Ya, bukan berarti hal-hal lain. Nanti anaknya jadi gini, anaknya di situ enggak ada kayak gitu. Kemudian ingat, beliau mengatakan walakin ma'adzalika law kasaral 'idhama fala ba'sa. Meski demikian, sebenarnya enggak apa-apa mau motongin tulangnya mau dipotong-potong itu enggak masalah. Nah, seperti itu. Karena memang secara dalil juga nggak ada yang sharih, nggak ada yang kuat. Ya, orang mau masak kalau nggak dipotong, masa mau bonggolan besar-besar gitu kan susah juga. Ya atau tidak? Nah, ya. Dan Islam itu mudah, nggak usah dipersulit. Manfaat akikah banyak sekali ya. Akikah, kalau seseorang melakukan akikah berarti dia telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia telah melakukan dan menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sebagian orang sudah meninggalkan akikah ini. Maka hendaknya kita ingatkan kepada ayah dan bunda yang diberikan karunia anak, ya, maka hendaknya kita melakukan akikah. Kemudian yang ketiga adalah kita melepaskan gadaian anak tersebut, karena Nabi SAW bersabda tadi apa? Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Anak yang lahir itu
tergadaikan dengan akikahnya. Artinya kalau dia sudah diakikahi berarti sudah tidak tergadaikan. Kemudian dengan adanya akikah kita bisa memberikan makanan kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, ya, dan memberikan makan ini merupakan amalan yang sangat besar yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kemudian ini juga termasuk dari infak di jalan Allah dan pahalanya sangat besar sekali. Ini juga termasuk di antara manfaatnya juga kita bisa menyatukan masyarakat. Kita bisa mengumpulkan banyak teman-teman, saudara-saudara, bisa makan-makan bareng. Maka ini nikmat yang luar biasa. Di antara sunnah yang sangat terabaikan terkait dengan anak-anak yang baru lahir adalah memotong dan menghabiskan rambutnya. Jadi kalau akikah itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan hanya memotong sebagian rambutnya, lalu sudah. Tidak. Yang disunahkan apa? Dihabiskan. Dipotong, bisa pakai mesin, bisa pakai cutter, ya. Cari yang ahli, dibersihin sampai bersih, sampai gundul. Kayak kita ihram, kita tahallul ketika umroh ataupun haji. Ya, ketika tahallul seperti itu, seperti dihabisin. Nah, bayi itu dibersihkan rambutnya, lalu rambutnya dikumpulin. Nanti sedekah dengan seberat rambut tersebut. Dalilnya dari Al-Hasan dari Samurah. Nabi SAW bersabda, Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Hadisnya sudah kita sebutkan berkali-kali tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW bersabda, anak yang baru lahir itu, dia tergadaikan dengan akikahnya. Ya, maka disembelihlah hewan akikah itu di hari ke-7, lalu diberi nama di hari ke-7 orang anak tersebut, dan dihabiskan, dipotong habis, digundul rambut di kepalanya. Nah, dari Abu Rafi' dari Nabi SAW bersabda kepada Fatimah ketika Fatimah melahirkan Al-Hasan, beliau mengatakan, ihliqi ra'sahu, potong habis, cukur habis kepalanya Hasan ini. Wa tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan 'alal masakin. Sedekahlah dengan perak seberat rambut yang telah digundul tadi. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Jadi caranya gimana, Pak? Tadi dipotong habis rambutnya, dikumpulin, ditimbang. Oh, 2 gram, 3 gram. Nah, antum melihat di konverten, di-convert ke perak, ditanyakan kepada pedagang perak, perak 2 gram berapa? Oh, sekian. Yaudah, kita sedekah dengan sekian itu. Bisa diuangkan. Ya, seperti itu. Mudah ya, Pak ya? Itu sunnah yang jarang diketahui oleh kaum muslimin di zaman ini. Ya, orang taunya akikah doang. Nah, ini sunnah sekali. Dan hadisnya sahih. Silakan diamalkan, dihidupkan, disampaikan kepada yang lain. Kemudian hal yang menarik untuk kita bahas tentang khitan, sunatan ya, supit bahasa Jawanya. Jadi memotong sebagian kulit yang ada di kemaluan anak. Nah, seringnya kita di masyarakat itu seringnya kalau udah SD udah gede. Padahal sangat dianjurkan di hari ke-7 pas akikah itu. Masih kecil, Ustaz? Iya, masih kecil. Malah lebih enak. Ya. Khitanan atau sunatan waktu kecil itu lebih mudah. Keringnya cepat, dianya nggak banyak ngomel, ya, dan nggak minta sepeda. Nah, khitanul mauludi yaumas sabi'. Khitan itu sunatan maksudnya. Sunatan maksudnya. Khitanan atau sunatan menyunati atau mengkhitan anak di hari yang ke-7. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasani wal Husain wa khatanahuma li 7 ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain dan mengkhitannya di hari ke-7 dari kelahirannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apakah khitan ini, sunatan ini berlaku bagi anak laki-laki saja atau bahkan buat anak perempuan? Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, khitanul banati sunnah. Mengkhitani anak perempuan itu hukumnya sunnah. Idza wujida tabibun yuhsinu dzalika aw tabibatun tuhsinu dzalik. Apabila ada dokter laki-laki atau dokter perempuan, yang lebih baik perempuan ya. Perempuan itu mengkhitan perempuan
ya, yang bisa melakukan itu, maka itu sangat dianjurkan. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fitratu khamsun, sunnah fitrah itu ada 5. Al-khitan, wal-istihdad, wa qasus syarib, wa qalamul adfar, wa natful abat. 5 perkara termasuk sunnah, yaitu apa? Khitan, itu sunatan, kemudian membersihkan bulu yang ada di kemaluan, kemudian menggunting, memotong kumis, lalu menggunting kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis ini disepakati kesahihannya. Dan Syekh bin Baz mengatakan, wa huwa ya'ummur rijala wan nisa, dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ma'ada qassus syarib, ya, kecuali memotong kumis, karena perempuan nggak ada kumisnya. Ini disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Ya, demikianlah hal-hal penting yang berkaitan dengan anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan bagi Anda yang belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah mudahkan untuk segera memiliki anak tersebut. Dan bagi Anda yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan jodoh yang soleh apabila Anda adalah wanita, dan apabila Anda laki-laki, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang solihah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.